妄称英雄。Halo guys, balik lagi bareng gua Kifly, dan kali ini gua mau ngejelasin everything about armory. Jadi gua akan ngejelasin apa itu armor, bagusnya kayak gimana, terus spesifiknya buat si hero itu bagusnya seperti apa, dan cara mendapatkannya atau upgrade-nya. Kita akan menjelaskan yang namanya build armor. Seperti apa? Salah satunya seperti ini. Gimana caranya dapetin armor ini, dan gimana caranya ngebuild si armor. Stay tune terus, jangan di skip, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen tentunya. Bricks and blocks have lives of their own, and they stand eternal. 谁说女子不如男？ Valor. I am endeavoring that others, in their turn, will be obliged to The flames of my vengeance shall incinerate this land of sin. Dewan Tetua memuji upayamu yang gagah berani. The heart of a lion beats within us, and it is our duty to unleash its power and embrace our destiny. Oke, yang pertama, gimana cara dapetinnya? Jadi, buat kalian yang mau dapetin, kita ada equipment itu ada beraneka ragam. Jadi ada yang gold, terus ada yang ungu, dan posisinya ada yang biru. Gua saranin buat kalian kalau FTP kalian bisa build pakai yang biru dulu ini, atau kalau kalian dapat gold kalian bisa pakai yang gold. Dapat ini gimana? Kita ada perang pulau buat kalian yang mau dapetin, atau bisa build, atau bisa dapat dari event-event. Oke, nah ketika udah dapat, contoh di sini. Nah, salah satu contoh ini ya. Oke, si lubu. Nah, ini kita dapetin. Terus, bang, gimana cara ngupgrade di level 80-nya? Oke, nah equipmentnya adalah ini yang untuk upgrade. Kita pakai yang namanya peralatan penempaan, yang ini. Gimana caranya untuk dapatin peralatan penempaan? Kita bisa dapat dari perang pulau salah satunya. Sini kita bisa bikin, kalau kita dapetin dari si perang pulau. Toko berkilau juga ada nyediain kalau kalian mau dapetin. Oke, terus kalian bisa juga tempa. Nah, untuk tempa, seperti tadi gue bilang, kalian bisa tempa untuk dihancurin. Contoh yang ini, yang biru. Oke, pakai cepat. Nah, kalau kalian mau dapetin yang tadi, kalian bisa tempa, terus habis itu kalian hancurin, itu juga dapat. Right. Nah, kayak tadi gua udah tempa yang biru. Nah, yang biru ini posisinya, oke, new ini kita bongkar, dia akan dapat 50 buat nempa. Oke, kita bongkar. Jadi kita tadi dapat adalah 50. Nah, 50 ini bisa buat upgrade hero nya. Contoh, gua punya di 509. Jadi kita lihat dulu contoh di Bricks and blocks have lives of their own. Nah, kalau kalian mau upgrade, kita butuhnya di sini adalah 610. Jadi gimana caranya dapetinnya? Tadi yang gue bilang bisa menggunakan
kita hancurin item. Biasanya gua hancurinnya adalah yang biru dan yang ungu. Oke. Next. Oke. Untuk ke hero-nya tersebut atau hero-nya itu sendiri. Oke, Bang. Gua mau build hero contoh adalah Lubu Bricks and blocks have lives of their atau own. Ramses They stand atau eternal. hero-hero lainnya. Gua saranin di sini prioritasin komandan terlebih dahulu dan prioritasin adalah di equipment level 60. Kenapa? Ketika equipmentnya ini adalah level 60, contoh yang ini juga, kalian bisa menggunakan 3 gem. Manfaatnya adalah itu. Kalian bisa menggunakan 3 gem di sini. Gimana Bang kalau nggak bisa? Minimalnya kalian bisa bikin di 30. Oke. Next. Nah, kalau udah dapet, kira-kira apa nih yang mau dibuild terlebih dahulu? Contoh di sini gue pakai Ramses, gue mau pakai Archer. Nah, si Ramses ini dia pakai Archer. Oke, gue bikin selalu kalau komandannya adalah diusahain di level 60. Kenapa? Setiap gem ini menambah atribut. Nanti gue jelasin di episode sesi selanjutnya untuk masalah gem. Kita bicara tentang armor dulu. Nah, si armor ini berbeda. Contoh di kepala. Kepala ini kalau kita punya penggabungan, contoh digabungin lagi, ini untuk yang ketiga. Jadi gue selalu fokusin untuk kalian dari awal adalah build kepala sama posisinya armor badan. Kenapa? Dia akan nambahin defense dari si pasukan dan peningkatan kapasitas prajurit daripada kalian build tangan. Jadi kalau nanti posisinya mau upgrade di sini, nah ini kalian bisa dapetin 3, nanti upgrade ke bintang 2. Nah, bintang 2 nya adalah rasio tewas dasar CG. Saya kurang rekomen karena dasar CG adalah ke bangunan. Jadi kalau kita mukulin bangunan. Kalau ini posisinya masih oke, worth it, tapi gue prioritasin lebih ke badan sama ke kepala. Kenapa? Dia akan meningkatkan peningkatan kapasitas prajurit 1800 kalau kita bintangnya full. Oke. Caranya upgrade gimana? Kita butuh armor yang sama. Contoh kepala. Jadi kalau mau upgrade, kalau dari bintang ketiga butuhnya 6, kalau bintang yang kedua butuhnya 3. Tapi kalau bintang yang pertama, yang ini, kita butuhnya cuma 1 dengan equipnya yang sama. Archer tangan-tangan kita upgrade. Oke. Next. Oke, di sini setiap komposisi dari si armornya ini nambahnya beda-beda. Contoh di kepala. Kepala itu dia posisinya nambahin peningkatan bonus defense pasukan pemanah. Kalau tangan dia bonus attack. Jadi kalau baju defense. Jadi kalau tangan, kaki itu biasanya attack. Nah, gimana nih Bang cara build yang bagus? Kalau komandan gua rekomendasiin level 60 kalau bisa dapetin level 60 karena bisa pakai 3 gem. Itu buat armornya. Kalau nggak bisa Bang, contoh hero ini udah full, udah di 60 atau bahkan belum, bagusnya equip mana yang harus dipush duluan. Gue prioritasin di sini sama sini. Kenapa? Untuk mencapai bintang 2 yang ini, kalian perlu level 40 untuk upgrade. Untuk ke bintang 2 nya biar nambah kapasitas prajuritnya. Nah, kalau udah, kalian prioritasin lagi. Contoh, oke, si Ramses ini tipenya apa? Archer. Oke, Archer ini bagusnya defense atau attack. Jadi posisi dari sini di 15,18 di sini bisa dilihat 15,18. Kita lihat dulu di posisi si Archer. Nah, posisi dari si Archer, wait, ini install, udah. Nah, kita lihat, dilatih. Posisi dari si Archer, attack-nya adalah 219, defense-nya kecil 121. Oke, jadi kalau posisinya tadi gua prioritasin kepala dan
posisi badan, persenannya dari 121 sangat kecil. Jadi efektifnya apa? Sekalian persenannya hajar attack-nya ini dari 219, sikatin persenannya dari si tangan sama kaki. Contoh di sini 219 ya attack-nya ya, daripada badan cuma 120-an. Jadi di sini Solve the riddle contoh for me, si Ramses. and I'll reward you with precious gift. Bricks and blocks Sini. have lives of their own. Karena dia archer They stand. dan dia damage, bagusnya troops-nya adalah damage, berarti gue prioritasin di tangan di sini. Peningkatan damage ini gue upgrade satu aja karena yang duanya dasar tinggi enggak. Tapi levelnya gue naikin biar bonus attack pasukannya nambah. Daripada gue harus build baju di 15,18% dari 120. Jadi kalian kalau mau build lihat dari troopsnya dulu. Karena troops itu sangat berpengaruh attack dari si posisi dari line up kita. Kalau attacknya dari si posisi troopsnya dari posisi kita punya archer, itu paling tinggi adalah attack 219. Jadi kalau kita mau build, gua prioritasin adalah posisi tangan dan kaki. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh penambahan attack dari si pasukan. Kayak gitu. Jadi nggak cuma skill dari si hero nih. Jadi bonus make attack-nya nambah lagi. Kalau kita mau naikin dari bonus attack pemanahnya, karena dari 219 daripada 15% defense tapi dari 120. Sekalian sakit sekalian. Daripada kalian harus build bonus defense tapi dari 120 dibandingkan attack-nya 219. Itu adalah saran gua. Terus kenapa bang? Nah ini kan sama 60 semua. Kenapa? Karena gua mau prioritasin dulu di sini adalah gemnya dulu. Nah ketika nanti posisinya dia udah dapat, ini kebablasan ya, ini kelewatan. Ketika nanti posisinya si Ramses ini udah dapat, gua akan naikin posisi dari si tangan sama si kakinya. Armornya, defense-nya sama. Gua naikin kenapa sampai 60? Karena gua mau dapetin gemnya aja di sini. Biar bisa dapat pakai 3 gem. Jadi nanti nextnya adalah gue upgrade adalah kaki sama tangan. Enggak gue naikin bintangnya, tapi level dari si armornya biar nambah bonus attack pasukan pemanahnya. Ini bonus attack pasukan pemanah ya, pasukan. Bukan hero. Jadi bukan peningkatan bonus attack hero. Beda, kalau hero biasanya damage. Damage dari si hero nya. Contoh kayak gini. Ini ada damage skill hero. Jadi dari bonus attack pemanahnya pasukannya. Jadi gua saranin buat kalian fokusin line up apa yang mau kalian pakai. Contoh sekarang gua pakainya adalah sword bang, sword. Oke. Dari si sword baik kita ambil. Anggap aja si Miyamoto. Nah, posisi dari si Miyamoto ini, ya kan, gua naikin adalah armor cuma sama dari defense-nya aja. Kenapa? Karena kita lihat dari troops-nya, peningkatan defense pasukan daripada attack-nya. Kita lihat dari si Miyamoto, dari si troops-nya, pasukannya menggunakan sword. Kita lihat dulu sword, ibarat petarung, kita lihat latih. Terus kita lihat di sini. Nah, liatin. Attack-nya 146, defense-nya 194. Makanya gua fokusin build equipment-nya karena dia gede di defense. Akhirnya si Miyamoto ini gua kasih yang namanya defense buat pasukannya. Keras sekalian. Karena kalau kita build contoh di sini, Yodit juga sama defense. Posisi dari si Yodit ini dambetin defense 15%. 15% ketika dia dikaliin tadi yang kita punya troops defense-nya, dia lebih gede daripada 15% ya. 15% dari T7. Kalau kita lihat dari T7, 15% dari 194 di sini. Daripada gua nambahin attack dari pasukan si sword si Miyamoto atau Yodit tadi
daripada attack-nya dari 146. Jadi persenan ini sangat berpengaruh dari atribut si troops-nya kayak gitu. Jadi kalian harus aware kalau mau build troops-nya, kira-kira armor levelnya yang dinaikin yang mana gitu, dan gemnya harus berapa nih biar ngimbangin dari si kita punya line up. Kita kalau bicara spender dan sebagainya bisa 80 semua ya, it's fine. Tapi buat kalian yang low spender, yang masih build awal, middle, atau bahkan F2P, gua kasih saran sangat-sangat hati-hati build yang namanya armor, karena ini sangat berpengaruh di sini. Karena ini juga nanti berkesinambungan dengan gemnya dan ditambah dengan ringnya. Oke. Jadi kalau posisi dari petarung, gua saranin banyakin defense. Karena persenan dari defense-nya dari dikali 194, defense-nya udah gede. Satu troops-nya ya. Ini satu troops-nya. Oke. Oke, Bang. Kalau Kava, kita lihat Kava. Kava di sini attack-nya 194. Jadi gua prioritasin sakit sekalian. Jadi Kava lebih ke attack. Oke, terus tombak, Bang. Posisi dari tombak kita lihat. Dari tombak posisinya 50-50 ya, attack dan defense-nya sama rata. Jadi kalian bisa pakai equipment antara attack atau defense. Jadi gua saranin kalau buat bikin penombak, posisinya adalah disamakan. Jadi kalau badan level 40 ya kepala, badan, kaki, tangan samain, karena dia sama-sama menguntungkan. Jadi itu rekomendasi gua tentang gimana cara build yang namanya Armory, cara penggabungannya tadi dan cara naikinnya. Cara naikinnya juga sama. Nah, cara naikinnya kita butuh gem yang kuning. Kayak gini contoh. Oke. Wait. Solve the Nah, riddle for me. contoh and kita I'll cari reward you. God has given to man no. Nah, kayak gini. Jadi kalau mau naikin kita butuh equipment warna yang kuning ini. Nah, nanti di yang terakhir di bintang 3, 1, 2, 3, 4, yang kelima kita butuhnya yang merah. Yang merah yang mana, Bang? Yang merah yang ini. Jadi kalian nanti untuk level 3, star yang ketiga, yang terakhir, bintang terakhir yang ketiganya sampai keempat, kalian butuhnya adalah yang warna merah, kristal api langit legendaris. Oke. Terus yang ini buat apa, Bang? Nah, esensi tempat legendaris ini ketika kita nggak punya, termasuk yang posisinya warna ungu. Ungu itu yang kayak gini. Sorry, karena gua udah buka atau gua pakai ya. Jadi yang kayak gini nih bentuknya. Nah, ada dua nih. Yang ini buat equipment ungu. Ini buat ngangkapin equipment dari si gold. Jadi contohnya kayak gini. Solve the riddle for me and I'll Nah, reward you. di sini God has given to Contoh. man no sharper gua butuh ini, gua butuh 6. Nah, gua bisa tuker nih pakainya yang gold tadi. Nah, gua bisa tuker karena kurang 6, gua nambahin. Gua punya 2 gitu. Jadi di sini kalau yang epic berarti equipment dari si epic. Jadi itu guys tentang all about armor hero. Jadi di sini defense pasukan, attack pasukan dari tipe-tipe yang kalian inginkan. Jangan lupa ketika kalian build, kalian lihat dari posisi troopsnya, atribut dari troopsnya. Kira-kira kalau 15% lebih better atribut yang kita naikin 15%-nya dari berapa? Kalau sword banyak defense-nya, berarti 15% dari defense lebih worth it daripada 15% dari attack-nya yang lebih kecil banget.
Kalau posisinya archer lebih gede attack, berarti gue fokusin sekalian ke attackingnya. Jadi itu aja yang bisa gue share tentang armor. Ketika kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya-tanya atau komen di bawah. Thank you guys, sampai ketemu di season penjelasan bersama Kiflay selanjutnya. See you guys.